Kurma ini juga cukup unik. Ya, ada satu rahasia yang menurut saya cukup menjadi perhatian saya. Dalam surat Maryam dikatakan bahwa ketika Maryam melahirkan Nabi Isa, itu kan disuruh mengonsumsi kurma. Berarti setiap orang yang lahiran, ini kurma jangan-jangan ada manfaatnya. Untuk apa Maryam disuruh makan kurma gitu loh. Oh, ternyata kurma itu mengandung zat yang mirip sekali dengan hormon oksitosin. Apa itu hormon oksitosin? Hormon yang berperan untuk merangsang kontraksi uterus. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang melahirkan kan suka pembukaan 2, nggak naik ke 3, 3 nggak naik ke 4, operasi gitu ya. Karena ternyata kekurangan hormon oksitosin. Oleh karena itu bagi pemirsa Umat TV khususnya yang ingin melahirkan, itu sebaiknya makan kurma ketika mau akan melahirkan gitu ya. Iya, perbanyak gitu ya. Jadi ya semampu dia makan gitu ya. Jadi tujuannya biar untuk merangsang kontraksi rahim dan membantu proses persalinan. Habis bersalin bagaimana? Nah, itu juga sebaiknya makan kurma karena ternyata kurma itu karena mengandung zat yang mirip dengan hormon oksitosin, dia fungsinya adalah merapatkan dari rahim. Ya, makanya itu pemirsa Umat TV, ini bagi orang yang habis melahirkan gitu ya, masa-masa nifas berarti ya. Itu sangat bagus itu dengan mengonsumsi kurma karena dia nanti akan mencegah perdarahan pasca melahirkan gitu ya. Selain itu juga kurma mengandung analgetik dan pengencer darah. Karena dia mengandung asam asetil salisilat. Ya, asam asetil salisilat yang fungsinya adalah untuk mengencerkan darah dan menghilangkan nyeri. Maka itu bagi orang-orang yang punya gangguan kekentalan darah, ternyata kurma bisa dipakai untuk mengencerkan darah. Walaupun memang tidak sekuat heparin ataupun golongan-golongan obat kimia sintetik lainnya, tapi minimal dengan pola hidup kita yang benar, terus konsumsi kurma itu bisa membantu. Selain itu bawang putih itu juga bisa membantu untuk mengencerkan darah gitu ya. Selain itu juga kurma itu tinggi kalium, jadi berperan penting untuk kontraksi. Seperti telah saya sampaikan sebelumnya, yang makanan yang tinggi kalium adalah alpukat, pisang raja, dan kurma. Nah, itu cukup bagus. Fungsi kalium, kontraksi gitu ya, kontraksi otot, terus kemudian penurun tensi gitu ya. Dan satu lagi yang cukup unik dari kurma, tinggi serotonin. Ya, serotonin adalah zat yang bikin neurotransmitter di otak menjadi baik. Ada beberapa penelitian bahwa orang-orang yang berperilaku baik umumnya serotoninnya tinggi. Maka itu salah satu obat antidepresan itu juga dibuat dari unsur-unsur yang mengandung serotonin. Nah, maka itu ketika bulan Ramadan kan banyak makan kurma tuh itu ya. Maka itu bulan Ramadan banyak yang baik gitu ya. Wallahu alam, apakah karena kurmanya atau karena itunya ya. Tapi setelah bulan Ramadan, wallahu alam. Tapi timbul pertanyaan lagi, Abu Jahal itu makan kurma juga. Tapi ya itu unsur hidayah. Ya, ada unsur hidayah. Tapi secara teoritis bahwa kurma mengandung zat serotonin yang memang dibutuhkan untuk neurotransmitter buat saraf gitu ya. Ini salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah dalam menjaga kesehatan kita.